Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Manurati. Nomor induk mahasiswa 2006017 dari jurusan Ilmu Keolahragaan kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Dampak Pandemi Terhadap Sepak Bola. Pandemi ini berdampak pada hampir setiap sektor kehidupan. Salah satunya yaitu sepak bola. Otoritas tertinggi sepak bola dunia, FIFA, terus berupaya mencari jalan keluar terbaik untuk sepak bola yang terkena dampak pandemi ini. Induk organisasi sepak bola Indonesia juga, PSSI, tak tinggal diam untuk menghadapi badai pandemi ini. Semula, Liga 1 dan Liga 2 diberhentikan 2 minggu sejak tanggal 16 Maret lalu, menurut arahan Presiden, BNPB, dan Polri. PSSI mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan akan memberhentikan sementara Liga hingga Juni 2020 sebagai force majeure atau keadaan kahar. Menanggapi hal itu, beberapa klub mulai bersuara, namun kebanyakan pihak klub mengerti akan diberhentikannya Liga mengingat sedang dalam situasi yang tidak mendukung untuk digelarnya pertandingan. Aspek kesehatan tentu harus diutamakan mengingat pertandingan sepak bola sangat mungkin menjadi sarana penyebaran COVID-19. Tapi, pemberhentian liga tentu memberi pekerjaan rumah yang banyak bagi klub, terutama soal gaji pemain. Dalam surat tersebut, PSSI memperbolehkan klub untuk menggaji pemain dan ofisial sebesar 25% dari nilai kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, Piala Super Tiongkok yang pada awalnya direncanakan digelar pada 5 Februari telah ditunda. Liga Champions Asia juga terdampak dengan AFC mengambil sikap menunda duel-duel babak grup. Pertandingan yang melibatkan tim-tim asal Tiongkok dijadwal ulang hingga April dan Mei 2020. Sementara babak 16 besar zona timur ditunda hingga 16 dan 17 Juni, sementara leg kedua dimainkan 23 dan 24 Juni. Dengan menjalani liga di masa wabah COVID-19, perlu menyiapkan protokol kesehatan yang ketat. Terlebih lagi kurva virus corona di Indonesia yang belum menunjukkan penurunan sampai saat ini. Salah satu fungsi protokol kesehatan ini mencegah klub dari pemain, pelatih, dan staf tim, hingga perangkat pertandingan maupun kru pemegang hak siar terpapar virus corona saat bertugas. Peraturan tersebut tidak saja berlaku di saat pertandingan, tetapi juga ketika klub-klub menggelar latihan rutin sebagai persiapan jalan laga. Seperti bagaimana pemain, pelatih, dan staf tiba di tempat latihan, hingga datang ke stadion saat pertandingan, masalah fisikal atau social distancing saat pertandingan juga perlu diperhatikan. Sering seperti yang terjadi di Liga Jerman, di mana selebrasi gol secara berkerumun dilarang hingga menempatkan pemain cadangan di tribun penonton. Masalah keuangan pun tidak luput dari perhatian. Terhentinya kompetisi selama lebih dari 3 bulan membuat klub-klub kehilangan pemasukan. Bahkan guna memberikan nafas, PSSI sampai mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji kepada para pemain. Aspek finansial ini akan jadi masalah serius lantaran penonton belum tentu diperbolehkan datang ke stadion. Padahal, penonton merupakan faktor utama dalam pendapatan klub. Demi menghindari penularan virus corona, salah satu langkah penting yang diambil penyelenggaraan kompetisi di Eropa adalah keputusan tanpa penonton. Tribun tanpa penonton sudah menjadi pemandangan lazim sejak Liga Jerman dimulai. Namun, di Spanyol dan Italia sudah terdapat wacana pembukaan stadion bagi penonton seandainya situasi keamanan dan kesehatan sudah lebih kondusif. Guna mewujudkan kompetisi yang aman bagi semua pihak yang terlibat, maka protokol kesehatan pun menjadi sebuah kewajiban yang harus ditaati, tak hanya sebatas dalam pertandingan. Dalam penyelenggaraan kompetisi, para pemain harus melakukan tes COVID-19. Jika terinfeksi virus yang menyerang pernapasan tersebut, maka pemain harus menjalani isolasi. Selain itu, ada pula protokol penggunaan masker dan sarung tangan selama penyelenggaraan kompetisi, tes suhu pemain dan staf, serta sterilisasi stadion.
Masih dalam kaitan pencegahan penularan COVID-19, setiap pertandingan akan menerapkan tata cara yang berbeda dibanding sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.